Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya, lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian, orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kalau kita mendengarkan Injil hari ini, kita bisa berpikir, merenungkan lebih panjang lagi. Seolah-olah bertolak belakang dengan pikiran ya pada umumnya. Karena dikatakan, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah." Bukankah pikiran kita selayaknya menyebutkan, "Berbahagia hai kalian yang kaya"? Karena kekayaan bisa menyediakan apa saja. Tetapi kenapa Yesus mengatakan, "Berbahagia kalian yang miskin, karena kalian yang empunya kerajaan Allah"? Saya kira ini karena perhatian menjadi kurang orang kaya pada Allah sendiri. Lihat bagaimana juga orang dipanggil oleh Yesus. Dalam Injil juga disebutkan seseorang dipanggil untuk ikut Yesus, "Ikutlah aku." Tetapi dia tidak mau. Orang muda yang kaya itu dikatakan dia tidak mau mengikuti Yesus. "Jualah barang-barangmu, jualah barang milikmu dan berilah kepada orang miskin." Tetapi dia tidak dapat. Dia tidak dapat mengikuti Yesus karena hartanya banyak. Masih banyak lagi cerita-cerita mengenai kekayaan itu. Orang memilih kekayaan itu daripada mengikuti Yesus. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, hari ini kita memperingati Santo Yohanes Chrysostomus. Bagaimana jika dia juga memperjuangkan ataupun dia juga membela kaum miskin
dan terutama bukan hanya karena menganugerahkan, memberikan derma-derma derma ataupun bantuan-bantuan sosial, tetapi juga karena dia juga mengajak untuk kehidupan bersama yang baik, yang adil, kehidupan bersama. Karena itu kemiskinan dilihat sebagai satu, bukan hanya orang perlu dibantu, tetapi bagaimana hidup bersama, kehidupan sosial itu baik, benar, dan adil. Karena apa? Karena struktur-struktur sosial kadang-kadang juga menghimpit dan membuat orang menjadi tidak berdaya, tidak dapat membangun hidupnya sendiri. Karena apa? Karena tertindas oleh struktur-struktur yang sosial yang tidak adil. Santo Yohanes Chrysostomus mengajarkan demikian, bagaimana dan mengusahakan agar karya-karya sosial bukan hanya derma, memberikan bantuan, tetapi juga memberikan membangun masyarakat yang baik, menjauhkan dari struktur-struktur sosial yang tidak adil dan tidak benar. Marilah kita hening sejenak, mensyukuri berkat dan mohon doa restu kepada Santo Yohanes Chrysostomus. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.